Trin, terus nambah apa lagi tadi, Raja. Nine juga saya masuk lumayan di Nine tadi. Apa namanya, aplikasi terus masih aman. Insik uang tuh average Hapsoro tuh ada di 3.912 dan barangnya tuh ada berapa ya, ada di Xku tuh banyak, pokoknya banyak. PT kan pengendalinya ada beberapa tuh, itu Pak Hapsoro tuh average-nya gede banget. Dan kalau kita breakdown ke belakang, Hapsoro tuh kalau pegang emiten tuh selalu ngambilnya tuh banyak gitu. Nah ketika average dia di uang 3.912, pasti ngambilnya tuh nggak mungkin cuma 100%, pasti lebih dari itu. Seperti itu. Karena contoh kayak di Mina average dia di 132, ngambilnya juga banyak. Di Bufa juga sama, average dia di 240 atau 250 sekian, naiknya juga banyak. Nah uang ini kan dia baru akum tuh kemarin di bulan, pas kita ngumpul di Nako hari pertama, ngumpul di Nako pertama sih kayaknya, lupa saya, nggak tahu bulan Oktober, November atau Desember. Hapsoro itu panjang, itu panjang uang panjang. Malam Pak Diki, malam Pak Adi, malam Mas Dani, selamat ya Barcelona juara. Jangan lupa kopi Liong Pak Adi. Kopi apa itu saya nggak tahu. Izin info LPKR Pak Adi. Ya, saham-saham perumahan itu menarik loh. Dari hari kemarin, hari Sabtu, saya bilang kan saham perumahan itu menarik. Posisi di uang di berapa ya Pak? Banyak. Bentar saya lihat dulu. Banyak, pokoknya banyak sih. Di X ku tuh ada itu data dari BTS itu banyak kok, banyak. Toba abis naik kok dibanting. Iya, sell on news dulu kan kemarin. Malam Pak Kopi Liong dari Bogor. Wah ini sih DKH inflonya gede banget kan hari ini. Tadi ada yang nanya juga. Saya jawab yang BRPT dulu ya. Nah BRPT itu kena sekarang kena disupport sih. Misalkan sampai jebol lagi, arahnya itu ke 2000 seperti itu kalau BRPT. Nah harus dijaga sih di 2000, di 2800 sampai 2900 itu harus dijaga. Kalau jebol itu arahnya makin dalam ke 2000 seperti itu untuk BRPT. Nah yang menarik itu PTRO ada distribusi lumayan besar. Tadi sesi 2 volumenya berapa ya, cukup besar, pokoknya cukup besar. Tapi ya itu HP nampungin di 11.600
dan dia top akun pula. Itu menarik sih. Insik DKH dari teknikal itu nunggu nutup gap di 150 bagus. Kalau dari teknikal sangat bagus sih, tapi kalau nutup gap 150 itu makin bagus, seperti itu. Siap pegang nggak Pak? Saya nggak belum pegang SSI ya. Padi masih oke nggak Padi? Masih, menurut saya masih sih. Saya juga masih pegang saham Padi karena biar makin berisi padinya. Saya juga masih pegang saham Padi. Kenapa ya? Itu yang sering saya bilang, karena LK Padi itu kemarin audit dan sangat bagus, seperti itu sih. Ada kocokan hari ini bisa nambah malahan. Famas Barca Padi Famas. Banyak sekali. Aduh, tadi ini sampai mana ini sampai mana sih? FUTR insik untuk FUTR ya. Saya nggak punya FUTR sih. FUTR itu kalau dari teknikal lagi di bottom sih Pak, lagi di bottom, terus dijaga aja sih di 500 nya itu, seperti itu, jangan jebol 500. Apakah grup diskusinya sudah penuh? Belum. Grup 1, grup 2, grup 3 dan grup general penuh, tapi untuk grup 4 masih ada 200, masih bisa masuk 200 orang sih, karena sekarang baru di 800 sekian gitu. Itu untuk grup 4, seperti itu. Pak Adi, untuk tahu kapan harus TP dari emiten yang dicil dan dikumpulkan gimana? Dihitung pakai rumus adimologi Pak. Itu rumus adimologi itu untuk menghitung kapan, biar kita tuh nggak bingung kapan harus take profit, seperti itu. Boleh minta insik prim Pak Adi? Prim ya, saya ini dari teknikal aja ya. Kalau dari proxumnya tinggal dicek masing-masing sih. Kalau prim teknikal cukup bagus. Ntar saya pasang indikator dulu sih. Gak bisa sih ini. Kalau untuk prim dari teknikal bagus sih, sangat bagus. Kalau dari BDM nya bentar, prim. Terima kasih Ibosnya Pak Adi, sama-sama Ibos, masih sangat bagus itu loh Ibos. SPRE ada yang masih nge-hold SPRE enggak? Harusnya ada sih.
view apa tadi, prim ya, prim. Oke. XL akum sih, XL akum, terus CP juga akum. Ini gede, inflow gede di 92, 4, 93 dan 94 itu inflow gede di prim seperti itu. Untuk Ibos terima kasih banyak, sama-sama. Dan Ibos ini harusnya masih lanjut lagi sih, masih sangat menarik. Dari Broxum juga bagus, volume inflow-nya juga bagus. CC akum di 112, kakak akum juga di 112, GR juga akum di 112, IN juga akum di 112. Untuk Ibos harus potensial masih jalan sih. Buku udah mulai dikirim Pak? Belum buku belum mulai dikirim, seperti itu. Ditunggu ya, tapi sabar nanti dikirim. Oke. Raja bisa masuk lagi Pak? Bisa, menurut saya pribadi bisa ya, gitu, bisa, karena saya itu juga masuk lagi sih. Bang Insi BRPT-nya kelewat. Ya, BRPT kalau dari teknikal sekarang lagi di bottom, selagi tidak jebol 2700 itu ada potensi rebound. Tapi kalau jebol 2700 itu bahaya sih, karena bisa makin turun ke 2000. Support berikutnya itu di 2000 seperti itu. Dewa gimana Pak Insinya? Dewa dan Mina ya. Dewa itu masih buyback sih. Jadi ya harusnya emang harganya dijaga, dan ya menurutku sangat menarik sih Dewa. Kalau untuk jangka swing agak panjang sangat menarik sih. Proximnya juga SQ akum 670.000 lot di harga 780. Saya juga tadi nambah sih di Dewa, seperti walaupun pas tadi ada guyuran sesi 2 tuh jual PTRO buat nambah Dewa, Bumitru, Nina, Nine, terus apa Sochi gitu sih. Untuk Mina besok RUPS Pak. Mina besok RUPS LB. Inflow-nya hari ini juga lumayan bagus, tapi Proxumnya XL akum sangat besar, dia di harga 1.041,1.037.000 lot gitu sih. Besok RUPS kita lihat bakalan terjadi sell on news atau enggak. Soalnya besok yang dibahas di RUPS LB itu rencana penggunaan anggaran dari reg issue kemarin sih, seperti itu. True target terdekat di berapa Pak? Bisa dihitung pakai rumus adimologi Pak. Untuk true saya belum ngehitung sih. Saya belum ngehitung untuk akumulasi true hari ini kan. XL akum cukup besar di true, average 497 sebanyak 246.000 lot. Itu tinggal dihitung pakai rumus adimologi sih.
gitu untuk target terdekat. Tapi seperti itu. Malam Pak Adi, Insik Cars dan saham NICL, NCKL Pak, apakah masih panjang? Wah, banyak sekali nih requestnya, langsung 3. Cars CP ada akum, RF CP ada akum di 123. Tapi itu sih Pak, kalau Cars itu kepemilikan di masyarakatnya sangat tinggi seperti itu. Jadi harus dipantau ketat sih menurutku seperti itu. Untuk NICL, dan kalau untuk NICL itu bandarnya cukup galak sih Pak. BK akum di harga 1.853, average 134. Dia harusnya masih panjang si NICL ini, tapi yaitu kita kalau nebeng harus tahu diri karena bandarnya itu cukup galak seperti itu. Ngikut cara main mereka aja sih, kita beli antri, terus ketika mereka jualan kita juga jualan gitu sih untuk NICL itu. Tapi harusnya masih jalan sih. Nah, untuk NCKL ini CC mulai rutin akum lagi sih Pak. CC akum, YU akum, SQ juga akum, FS pun akum. Jadi masih sangat menarik sih. Dari technical pun NCKL tuh sama loh. Sama maksudnya samanya ini menarik juga. Dari technical itu bagus. Habis cross gebuk juga sih untuk NCKL NCKL ini. Jadi menurutku sangat menarik Pak. MTFN menarik Pak. Tadi kalau Bapak join di grup, kayaknya tadi ada yang nge-share terkait MTFN itu Pak, dibaca terus dianalisa kepentingannya, itu menarik. Tapi apakah ada sesuatu? Iya, potensial emang ada something situ BP Pak. Dari tahun lalu tuh udah di spill sama orang-orang gitu. Golf ada isu apa Pak? Saya nggak ikut live sebenarnya. Nanti mungkin potensial akan ada kerjasama sama Trin gitu sih Pak. Data centernya Trin seperti itu. Ada afiliasi seperti itu. Mina, bagaimana Mas Adi Proxim hari ini full XL dan XC? Iya benar, tapi kita lihat sih XL dan XC nya itu retail atau bukan, tinggal dibedah di running trade seperti itu. Insik Chain masih sama potensial. Tahun ini ada reg issue. Saya juga masih ngumpulin sen. LT kabarnya ada proyek di Kampung Haji ya Pak. Rumornya sih seperti itu Pak, tapi karena yang saya dapat masih kabar angin, jadi belum berani bilang rumor ini mendekati kebenaran gitu. Tapi emang ada angin seperti itu, makanya kita masih hold aja sih LT itu gitu. Insik Inet masih fase tebus RI kan. Koreksi wajar. Saham-saham IRA masih menarik kok. Kalau lagi dikasih koreksi ya kesempatan buat masuk sih sebenarnya Pak. Jangan masuk pas udah hijau pekat naik tinggi kita masuk. Jadi masuknya tuh masuk di merah jual di hijau, jangan kebalik masuk di hijau
jual di merah seperti itu. NRCA barusan NRCA XL Akum, baru tahu sih NRCA ternyata udah balik ke 1100 ya, cukup dalam. Pijakan berikutnya di sini sih ya, di 1000 ya, 1070. Pipa Rucika menarik itu Pak, pipa Rucika. Inflonya tadi sempat kenceng tapi terus ada distribusi seperti itu sih. Ya yang boleh XL dan XC, tapi itu tinggal di breakdown sih. Yang XL volumenya cukup kenceng, cukup gede seperti itu untuk pipa. Tinggal lihat di running trade, harusnya menarik. Padi masih oke enggak? Padi masih PPRE Pak. PPRE itu harusnya panjang ya, tapi cara mainnya kasar. Ini aja tahan banting tadi loh, cuma koreksi ke 206. Seperti itu. PPRE masih sangat menarik ya, seperti itu Pak. Terima kasih Mas Edi, sama-sama. IMPC Pak. IMPC mungkin akan ngejar MSCI sih Pak di bulan Februari. Kita lihat sih ACC apa enggak gitu. Dari Proxium juga Akum di 3592 204.000 lot seperti itu. Panji Domile, Pak Panji Domile. Langsung aja Pak Adi, ada apa dengan market tadi? Bandar minta barang Pak, market maker minta barang terus dikasih diskon. Kayak dari kemarin kan pada minta ya, kapan dikasih koreksi, karena kalau secara psikologi itu IHSG udah di 9.000, pasti nggak mungkin naik terus, pasti akan dikocok dulu seperti itu sih. Wajar. Mina gimana Pak? Mina besok RUPSLB Pak, kita tunggu bakal jadi sell on news enggak. Soalnya sebenarnya di pembahasan materi RUPSLB itu ya penggunaan dana dari rencana penggunaan dana dari right issue gitu Pak. Yang nonton cukup banyak, agak serem sih. Barusan yang 1600 gap NRCA apa Pak? Barusan gap 1600 tadi apa sih ya? Enggak, kalau NRCA tuh sekarang tuh lagi disupport gitu sih di 1180 sampai 1100, itu harusnya rebound sih seperti itu. Pak, hari ini market kenapa kebakaran? Kalau secara psikologis tuh ya udah kena di 9.000 pasti ada koreksi gitu sih Pak. Tapi kalau dari BDM ya market maker minta barang sih Pak, jadi ya dikocok dulu. Raja Ratu gimana Pak Adi? Kalau menurut saya ya, karena saya punya keduanya bagus. Seperti itu sih. Kalau dari Raja, dari teknikal itu
tadi jemput support sih ya di 7.000. Terusan Raja ini, makanya tadi saya ngambil cukup banyak, walaupun XL masuk sih gede, tapi volumenya cukup gede, harusnya bukan XL retail sih. Seperti itu. AKB KCP LG jualan di Raja. Sama di Ratu juga AK, YUCP, DRBK jualan sih pak. Tadi nggak kuat rebound kayak saham yang lain ya, kurang kuat pas koreksi, reboundnya nggak setinggi saham-saham lain. Tapi menurutku masih sangat menarik sih, baik Raja maupun Ratu. Pak Adi mau tanya soal rumus adimologi. Saya menemukan kalau realistis dan high 10-20% kebanyakan jalan. Apakah ada hal yang kayak gitu ya Pak? Saya menemukan kalau realistis dan high-nya 10-20% kebanyakan jalan. Apakah ada hal kayak gitu ya Pak? Sebenarnya enggak sih, tergantung barang bandar ada berapa, terus power bandar tuh ngebentuk bitnya tuh berapa sih, dana dia buat ngebentuk bit tuh berapa sih. Kalau dana dia cukup besar untuk ngebentuk bit, dia bisa jualan nggak harus sangat tinggi. Tapi ketika dana dia buat ngebentuk bit nggak terlalu besar, dia tetap harus nge-up harganya semakin tinggi. Kenapa? Karena biar nanti retail yang bikin bit, seperti itu, bikin antrian gitu sih. Apa ada kebakaran di kantor B ya Pak? Saya tidak tahu karena saya di kampung dan tadi trading sambil hujan gitu sih. Pipa Pak, iya pipa tadi udah dibahas 2 kali ya pipa ya. Baru Cika. Pipa ini XL akum cukup besar Pak, di average 292 sebanyak 315.000 lot, seperti itu. Dan big akumnya itu ada di harga 296, seperti itu. Emiten sampah bakalan naik lagi enggak Pak? Enggak Bang, misal MHKI, tapi kalau Wasa yang menang tender, apakah MHKI masih kebagian juga? Kita belajar dari lelang internet rakyat, yang ikut biasanya kebagian sih Pak. Nanti kan wilayah di TPS di Indonesia kan sangat banyak, mungkin nanti dibagi sih. Contoh misal di daerah X si saham ABCD, terus di daerah Y saham EFGH, seperti itu sih Pak. Waduh, ada yang rekam lagi Pak. PNLF gimana Pak? PNLF ya. Oh ya, kalau nanti ada salah-salah kata ya wajar ya, karena namanya juga manusia boy. PNLF itu tadi jam 1:30 ada akum tuh sangat besar, tapi sayangnya nggak lama marketnya langsung dikeprek sih, kayak seperti itu. CC itu akum Mbak, CC sama kakak itu akum di 302 dan 306. Tinggal untuk targetnya tinggal dihitung aja itu Pak. Itu Mbak Widya KNSA, seperti itu. Kapan rapi Pak? Tahun ini Pak. Raja target 9.000 nih Pak. Iya, target saya emang di 9.000. Saham BLTA Pak. BLTA ini
FCA ya, FCA, terus MG ada jualan sih, MG jualan di 436. Dicek saja proxumnya tarik 7 hari atau coba tarik proxum coba tarik proxum PLTA itu sejak coba tarik proxum PLTA dari tanggal 9 Desember Pak. Siapa yang pegang, terus nanti coba di harga berapa, seperti itu. 9 Desember atau 10 Desember seperti itu Pak. Ini saham FCA sih. Jadi dilihat proxumnya, penting banget sih untuk melihat proxum average bandar di berapa, terus coba dibaca news-newsnya sih. Mungkin ada something ke depan, karena ini tuh udah bikin ATH baru terus sih. Wifi masih oke ya Pak. Harusnya masih sih Pak. Wifi harusnya masih sih. Wifi harusnya masih sih. Kalau dari technical pun ya dia masih disupport sih Pak, di 3050 sampai 3400 itu masih disupport gitu. GDA apakah masih ada prospek Pak? Masih sih. Ya sekarang sama Pak PP lagi koreksi, ya wajar sih, karena kemarin kan di kuartal 4 2025 kan naik cukup banyak, seperti itu. SPRE target Pak Adi, targetnya nanti pas officially backdoor sih Pak. Officially backdoor nanti ngelihat siapa yang nge-backdoor, terus yang nge-backdoor rumornya perusahaan asal Singapura ya, tapi nanti nunggu officially sih gitu, di harga berapa, seperti itu. Kalau saya sekarang masih pegang 50% sih, kayak dulu pas di 100, pas saya nge-call di bulan Oktober atau November itu kan 114, naik pas 100% saya tarik modal, dan sekarang sisanya tinggal 50%, seperti itu sih. Ada info tentang Mira, saya belum baca sih untuk Mira FCA ya, coba di kalau dari chartnya bagus sih Pak untuk Mira ini ya. Mira dari chartnya bagus, apalagi kalau nanti berhasil break dari di 40 itu harusnya OTW 60-an, seperti itu. Inet gimana Pak? Masih tebus-tebus, jadi nikmatin sih Pak. IMPC Pak, ngejar MSCI kan, dari proxum juga BK Akum cukup besar Pak. IMCS ada ini sih Pak. IMCS lagi di bottom ya Pak. IMCS kalau dari technical ada lagi di bottom, support di 230 sampai 250-an, seperti itu Pak. Kalau dari proxumnya IMCS CC Akum Mbak, CC mulai Akum, CC AK YP Akum sih, seperti itu.
harusnya oke sih. Naik Nina gimana Pak? Nina bagus. Saya tadi nambah cukup banyak di Nina. Dan panjang sih, harusnya panjang 94. Nina itu aset akun. Pak Fauzi belum gabung ya. Ini aset siapa yang nyerokin di Nina Pak? Itu kita ngumpulin ini sih, harusnya panjang. Kan ada tender offer juga ya. Teman-teman ada yang ikut nggak tender offer nih? Ini seperti itu. Ini ngeri sih, bisa sampai 91 karena biasanya tuh di 30-an 12. Ini 90 agak ngeri juga ya. Narasi Ira apa masih lanjut tahun ini Pak? Masih, teknologi itu masih jalan tapi sekarang switch sektornya kan lagi cepet banget, jadi ya nikmatin aja sih, kayak dari teknologi ke ke kapal, terus ke nikel, minyak dan lain sebagainya, nikmatin aja sih. Tapi Ira itu masih menarik, teknologi masih menarik. Saya pun masih ngumpulin. Mira ada ini sih. Mira coba dicek di proximnya gitu sih. Pak Adi ada insik Mina kah hari ini? Iya, Mina besok RUPSLB Pak. Mina besok RUPSLB, mata acaranya itu rencana penggunaan dana rek isu gitu sih Pak. PIBC ada insik nggak Pak? PIBC itu apa? Nggak ada kode tiker PIBC ya. Adi ya oke. Mas, kalkulator adimologi itu bisa diakses di mana Pak? Kalkulator adimologi tak kasih itu baik Japri, tapi syaratnya kalian udah paham yang ngitung manual gitu sih, biar nanti nggak bingung. Karena kalau dari kalkulator kan hasil P-nya kan biasanya dijumlah otomatis. Jadi misal average bandar di 200, terusan A-nya dapat 10, terus P-nya 5 papan. Itu kalau di kalkulator tuh jadinya 200 ditambah 10 ditambah 5 jadi 215. Tapi kalau P-nya papan kan harusnya kan 200 ditambah 10 ditambah 5-nya kan, karena saham 200 masuk fraksi 2 jadi 5 kali 2 jadi 10, jadi 200 kali ditambah 10 ditambah 10, seperti itu sih Pak. Jadi harus paham sih yang P papannya itu bukan P poin tapi P papan. Jadi misalkan average bandar 200 terus A-nya 10 terus P-nya 5, ya berarti 200 ditambah 10 ditambah 10 gitu. Nah kalau misalkan saham 500, contoh average bandar di 500 terus A-nya di 10 terus P-nya itu ada 5, jadi hasilnya bukan 500 ditambah 10 ditambah 5 tapi 500 ditambah 10 ditambah 5 kali 5, karena saham 500 kan masuk fase fraksi 5, seperti itu sih Pak. Jadi syarat akses untuk kalkulator adimologi paham dulu yang manual, nanti tinggal japri aja, nanti dikasih kok free itu gitu sih. Raja Pak, iya Raja XL akum, tapi masih sangat bagus sih, menurutku masih sangat bagus Pak. Kalau pakai rumus adimologi itu tarikan harinya berapa aja ya Pak? Bisa satu hari, kayak hari ini dihitung hari ini buat target besok, atau lusa, bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 20 hari,
atau sejak sideways after bearish. Jadi ketika saham telah mengalami penurunan tajam terus mulai sideways itu bisa mulai dihitung seperti itu sih. Nah kalau nariknya semakin panjang itu biasanya nanti targetnya makin tinggi, itu biasanya untuk yang swing agak panjang. Tapi kalau yang buat scalping atau short term ya bisa tarikan proxim 1 hari, 2 hari atau di 3 hari seperti itu. Boleh minta pandangan target SMKM ya. SMKM ARB hari ketiga ya. Iya itu sih kayak setelah setelah naik tinggi ya wajar sih ada ARB 3 hari seperti itu. Masih pegang brand Pak, habis false breakout brand saya brand masih karena satu-satunya saham MSCI yang belum jalan brand kan, jadi saya masih pegang sih. Tadi tuh sebenarnya agak ragu pas market koreksi cukup dalam, mau jual brand atau PTRO. Akhirnya milih jual PTRO buat nyerok saham-saham kayak True Nine terus Dewa Bumi, Gula seperti itu sih. Kalau brand saya masih pegang sih, masih pegang dan masih optimis. Minta menurut Bapak emiten WOW dan MSCA gimana Pak? Wow ya, wow dari technical bagus sih. Rebound lagi ini. Inflow-nya juga cukup bagus. Tadi di sesi 2 jam 14.30 itu inflow-nya cukup oke, dan inflow itu cukup gede di 98 dan 99 seperti itu sih. Dari proxim nggak kelihatan ini sih gimana ya. Terus dari technical wow dari technical juga oke sih Pak. Menjelang dari technical juga sudah cross gebuk itu sih, MA20 dan DMA20 seperti itu untuk wow ya. Nah untuk MSCA kalau dari MSCA ya, kalau dari technical kayak ada potensi, kayaknya masih ada penurunan sih Pak ke 310-an seperti itu. Kalau kalau dari Proxum itu MSCA malah ada inflow gede di 328 dan 330. Jadi menurutku menarik walaupun dari technical ada potensi penurunan, tapi dari
volume inflow malah ada inflow di 328 dan 330 cukup gede seperti itu. Mina Mas Adi ada insimu RUPS tapi hari ini Proxima Island isi. Iya, kita lihat besok sell on news atau enggak seperti itu sih. Pak Adi love merah, jangan love merah nanti dimarahin. Bang ada pegang BRPT? Enggak, saya enggak pegang BRPT. Lagi enggak pegang BRPT gitu sih. Kalau brand saya pegang, PTRO pun saya tadi lepas. Boleh minta pandangan terkait SMKM? Koreksi dulu sih Pak, udah naik tinggi ARB ke 3 gitu. Padi bumi Pak, padi harusnya masih panjang ya Pak. Aku juga masih hold padi masih saya hold. Terus itu karena kemarin LK audit pasti ada something gitu sih. Untuk bumi cengdong kepemilikannya terus berkurang ya. Bumi cengdong terus berkurang, terus ya itu risikonya cengdong berkurang. Tapi kalau dari technical ya masih aman sih, masih bagus. Saya juga nampungin bumi tadi, ngejemput MA20 ya, jemput MA20 di 390. Iya, ngejemput MA20 di 390 untuk bumi. Jadi masih sangat oke sih Pak, masih sangat bagus bumi ini. Saya juga nampungin tadi bumi golf. Ada isu apa ya, saya nggak ikut live sebelumnya. Golf itu ada rumor kerja sama Trin gitu sih Pak. Pak Adi panen serokan, iya tuh tadi oke gitu. Pak Adi panen terhadap bull Pak, bull ya, kapal-kapalan harusnya masih jalan sih Pak. Bull masih dari technical juga masih bagus kok, masih sangat bagus. Koreksi wajar sih. Average berapa Pak di bull? Kalau dari technical masih oke sih Pak. Karena inflow di 615 sampai 645 tuh gede banget dan mereka belum jualan sih Pak gitu. Jadi menurutku masih oke. Inet gimana Bang? Minus cuma nggak ngerti sama Inet R dan Warren jual apa cap. Nah itu bisa terserah, mau bisa ditebus reg issue, tapi kalau mau nebus reg issue kamu harus nyiapin dananya sih gitu. Perbandingannya 3:4. Jadi misal kamu punya 3 lot ya, kamu harus bisa nebus 4 lot. Kalau harga tebusnya di 250 rupiah, berarti kamu nebus 75.000 dapat 4 lot, seperti itu sih. Iya seperti itu contoh aja sih. Kalau harganya tinggal dicek. Kalau bingung ya, kalau nggak mau nebus, nggak ada uang buat nebus, bisa dijual itu Inet R dan Inet Waranya gitu Pak. Yang pre-order bulan lalu dikirim kapan Pak? Itu yang pengiriman pertama Pak, buku. Jadi yang pertama pasti dikirim dari orderan pertama KFA yang pertama pasti dikirim dulu sih. Yang orderan pertama sampai 1000 pertama itu dikirim dulu, setelah itu baru orderan berikutnya, seperti itu sih Pak. Mohon ditunggu ya, dan mohon bersabar, seperti itu. Izin Pak Adi live nya hari apa aja dan jam berapa jadwalnya agar saya selalu mengikuti.
belum ada jadwal sih ya Pak, live nya kalau lagi sinyal lagi bagus dan mendukung gitu sih Pak. Kalau live biasanya saya kabarkan di grup sih gitu. BRPT Pak Adi, BRPT ini sekarang kalau dari teknikal itu sekarang lagi di support ya di 2800. Nah kalau jebol di 2700 itu arahnya bisa ke 2000, jadi harus dipantau ketat sih, hati-hati. Seperti itu Pak Mac. Terima kasih Pak Adi, sama-sama, terima kasih Pak. Raja Mina, Raja itu Pak, kalau Raja saya ngumpulin sih, targetnya masih sama, mudah-mudahan bisa ke kepala 9 gitu sih Pak. Kalau Mina besok RUPSLB sih gitu Pak, udah dibahas tadi di atas. RUPSLB pembahasannya yaitu sih tahu, bahas penggunaan dana rek isu pada Pak Adi, pada ya emiten IRA masih sangat menarik loh. Emiten IRA masih sangat menarik gitu sih menurut saya ya, bukan ajakan untuk membeli tapi ya emiten IRA baik itu pada True Train terus Inet itu Chen itu masih sangat bagus sih, karena kan kemarin baru menang lelang gitu sih si wifi nya, jadi ya masih sangat bagus sih. Boleh minta pandangan terkait SMKM Pak Adi, habis naik tinggi kok koreksi itu habis naik tinggi terus ARB di sama FCA itu normal sih Pak. IMJS ada ini sih nggak Pak? IMJS itu tadi saya udah bahas sih, proxumnya cukup bagus loh. MJS proxy-nya cukup bagus sih. Tapi kalau dari teknikal bisa jemput support di 2220 sih seperti itu. Duh gimana Pak, lama nggak buka ajaib. Tahu merah. Iya sih. Lagi ganti sektor dulu sih. Ira dikasih waktu buat share daun kumpulin. Ini gimana sih? Dari teknikal itu bisa lah jemput 210 dulu. Menarik sih, tapi masih menarik sih karena ada yang rumor itu belum, ya rumor bisa terjadi atau enggak ya, tapi ada rumor yang potensial terjadi dan belum official gitu sih Pak. Untuk ya seperti itu. Apakah saya punya saya punya kok, tapi yo average bawah sih. PSAB emas sama seharusnya masih panjang sini Pak, lanjut gitu sih.
PSAB kalau dari teknikal bagus Pak, bagus. Kalau dari proxum saya masih kosong sih Pak, belum nggak bisa, belum kebuka. PSKT gimana Mas, apakah akan ada proyek-proyek baru? Let's see gitu. Saham yang masih murah apa sih, tinggal PSKT kan. Lagi benerin apa Pak? Lagi benerin data-data orderan buku. LPKR gimana Pak ini sini? LPKR harusnya masih menarik sih. Perumahan itu jalan sih Pak. Saya juga tadi saya ngumpulin sih LPKR itu. Pak boleh minta penjelasan mengenai SMTH itu Pak? Oke, SMTH. Oh, Pak boleh minta penjelasan mengenai something itu apa? Something itu bisa, kalau di saham bisa backdoor, bisa reg issue, bisa private placement, bisa injek dana, gitu sih Pak. Inet gimana Pak? Masih di masa tebus reg issue sih Pak. Iya, Kria insik untuk Kria. Ya Allah, jaringannya. Iya, Kria akumnya cukup bagus sih Pak. Dari big akum dari 124 sampai 134 gitu. Pelan-pelan naik. Iya, mainnya rapinya itu juga lumayan loh, naik sehari naik 116 ke 135, itu banyak juga sih, 19 poin. HP lagi dikumpulin dan transaksi negonya itu gede Pak untuk HP, walaupun harganya bawah, jadi harusnya tinggal nunggu sabar aja sih gitu. IMJS gimana Pak? Lagi dilihat dari proximnya lagi dikumpulin Pak, tapi kalau dari teknikal arahnya bisa ke 220 seperti itu Pak. Saya mau hitung adimologi pakai proxim hari ini, nggak apa-apa kan Pak? Iya, nggak apa-apa Pak, hitung adimologi pakai proxim hari ini, pakai data bit over hari ini gitu sih Pak Adi. Saya menemukan ini udah sih kayaknya ya Pak Adi, saya menemukan rumus Adi Yutoyer. Oh ya, ini udah saya jawab sih. Wah, ada yang dijawab dua kali sih. Nen target berapa? Ya mudah-mudahan 500.000 sih Pak. FCA. Oke Mbah Manut, nanti PR-nya saya share di grup.
walaupun belum kelar. Saya itu ada beda emiten dari Pak Eri gitu, belum saya share karena masih banyak kerjaan offline ngerapihin data-data ini sih, data-data orderan. Nanti kalau udah tak share sih gitu. Vlog di sini ada yang host. Tips dan entry saham FCA. Pasang kalau tips dapat entry saham FCA, pasang market order sih mbak. Kalau nggak pasang market order itu pasangnya harga arah gitu sih. Nggak apa-apa kalaupun nanti sahamnya ARB, nanti kita matchnya di harga ARB kok gitu sih, karena setel otomatis seperti itu. Karena itu kalau nggak market order ya, kalau pakai limit order pasangnya di harga, kalau beli di harga arah, kalau jual di harga ARB seperti itu. Kepemilikan Cengdong udah di bawah 5% padi, kalau udah habis arahnya kemana? Moga sih makin enteng gitu sih pak. Kalau print arahnya semoga, kalau print arahnya mudah-mudahan ya naik sih gitu pak, karena saham MSCI yang belum jalan tinggal itu sih pak. Kumpulin XXX, iya sih gitu, XXX. Pakai mikrofon dong pak. Oh iya ya, pakai mikrofon nanti. Oh iya, yang denger udah 195. Kalau suaranya kurang jelas ngomong aja sih. Insik Adro di akun, betul, harusnya panjang ini pak. Adro udah nutup gap ya, harusnya potensial panjang. Pak Adi, True masih panjang kah? Potensial ya sih, True harusnya masih panjang karena bulan depan rek isu private placement ya. Maaf kemarin salah ngomong terkait True, bukan rek isu tapi private placement seperti itu. LT atau H ya, aku pegang LT, H enggak sih gitu. WL buat besok itu sih bisa dipantau yang hari ini naik, ada gula, terus Nine, terus apalagi True, terus tiga itu, terus ditambah atap. Oke, hati-hati. Yo. Pak, kalau rumus adi mulki tarikan harinya berapa aja? Bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari, 20 hari, atau sejak sideway after bearish gitu pak. Naik semoga naik sih. Kalau nggak naik berarti ya turun gitu. Naik semoga naik lagi sih pak, semoga pak. Kalau karena dari technical itu udah bagus dan udah break gitu sih pak, udah break dari 138, potensial masih lanjut sih pak, seperti itu. DR itu akum cukup besar ya, di naik average 146 sebanyak 1 jutaan lot gitu.
cara tahu bandar suatu saham gimana Mas Adi? Kalau untuk lihat bandar yang terafiliasi sama pengendali, lihat di kepemilikan 5% Pak, karena di situ tuh ada kode brokernya seperti itu. Kalau yang bandar yang ngegoreng ya tinggal dicek proxum aja sih Pak, seperti itu. NATO besok FCA out Pak, ya pantau ketat sih. Match gimana Pak? Match LT Pak di average bawah kayak ya average 45 Pak. BCIC oh, ya. BCIC XL yang akum sih Pak, XL yang akum di 222 sebanyak 50.000 lot untuk BCIC itu Pak. Volk insiknya Pak Joni masuk 5,09% Pak, cukup tinggi dan di harga 700 ya, gitu. Harus potensial ya kalau dilihat dari cara Pak Joni masuk di suatu saham, pasti potensial jalan sih, kayak di wifi jalan, di data jalan, di true jalan, di nine jalan, di apa men jalan, di atap harusnya jalan juga sih Pak, seperti itu. Porto merah Pak, ditunggu bukunya. Oke, ditunggu ya Pak, sabar. Yang Danantara Haji itu Haj atau LT Yahoo? Kalau dari rumor yang berkembang sih LT ya Pak, gitu sih. Tapi ya namanya rumor, bisa bener bisa salah gitu sih. Pak, kalau tahu potensi saham yang harga 30 atau 40 caranya gimana Pak? Dicek broker sumarinya, terus dicek analisa kepentingannya, terus dicek news terkait saham tersebut.
terus dilihat transaksi negonya, terus dilihat juga laporan keuangannya, terus asetnya gimana, gitu-gitu sih Pak. Paling penting ya MA dan baru habis crossing rate-nya di 3.912, barangnya itu sangat banyak, ada pokoknya sangat banyak sih, karena kepemilikan berapa persen sih ada di eksekutus. Yang reply itu ada ke Kohani itu ada 19% atau berapa, itu banyak sih. Average-nya di 3.912 seperti itu. Jadi harusnya masih panjang sih, karena kita lihat ke belakang Happy Hapsoro kalau ngambil itu selalu banyak seperti itu. LAPD harusnya masih menarik sih LAPD ini. LAPD ini menjelang cross gebuk sih Pak. Kalau dari MAD mah itu menjelang cross gebuk, terus kalau dari technical kan juga udah mulai mantul ya, harusnya oke sih. Dari Broxon pun LAPD XL aku Mbak, XL average 172 105, harusnya menarik gitu sih. Bisa DM Mas, saya takut DM Pak Adik ketumpuk. Iya betul. Match itu akum cukup besar di 1516 sebanyak 140.000 lot gitu untuk match. Dari technical juga udah crossing di tanggal 30 Desember. Menarik, match menarik, masih menarik. Pak, ada hold emiten emas kah Pak? Apakah safe haven kayak emas asli kalau kita hold saham emas? Sebenarnya kalau kita hold saham emas itu floatingnya lebih gede sih daripada ngehold logam, tapi ya beda orang beda karakter. Ada yang lebih suka ngehold logam mulia, ada yang lebih suka pegang saham. Keduanya nggak ada yang salah kok gitu sih. Kalau saya emang mulai nyicil RDN-nya diambil buat beli logam sih Pak. Kalau emiten emas yang saya pegang hari ini, saya pegang ARS gitu. Tapi sebenarnya lebih menarik harta sih. Salah pegang, salah masuk tadi pagi. Tipe-tipe ini aku yang mana sih? Banyak betul ini pertanyaan. Mas Adi insit minta link grup boleh? Sudah saya DM. Boleh, nanti saya share ya habis selesai live. Kapal-kapalan sampai kapan Pak manggungnya? Harusnya masih potensial sih. Pipa dan Bufa tadi udah saya bahas. Tipe-tipe kepentingan umum di analisa kepentingan ini biasanya ada apa sih? Banyak sih, ada yang reg isu, ada backdoor. Biasanya itu perusahaan-perusahaan yang punya utang besar itu kalau masih mau survive ya gitu sih, bisa
di backdoor, bisa revisu, bisa private placement dan lain sebagainya gitu. BKSL Pak, BKSL yuk masih menarik. BKSL menarik, emiten perumahan menarik sih Pak. BKSL terusan LPKR gitu. BPKP kemarin di live saya bahas apa sih BPKP, ada yang mulai ngumpulin. Rel udah, pipa dan buffer udah, harusnya baik pipa maupun buffer harusnya masih ada nafas panjang. Brand masih pegang sih Pak. Untuk asli ada Insika Pak, diakuisisi sama itu ya, sama Jisam ya Pak. Di ngikutin emiten proyek Patiman, ngikutin baik NRCA maupun SSIA sih. TPG bagus nggak Pak? Bagus TPG